Hai, halo Sobat Alfa Teknik. Saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki speaker aktif Polytron. Ini adalah video lanjutan dari yang kemarin. Saya berjanji akan membagikan cara atau tutorial cara memperbaiki speaker aktif Polytron yang mati total dengan cara memodifikasi menggunakan trafo. Kalau yang lalu sudah cara memodifikasinya menggunakan modul regulator switching universal. Nah, sekarang kita akan memodifikasi menggunakan trafo. Mungkin karena suatu kendala sehingga tidak bisa mengaslikan lagi regulatornya, sehingga perlu dilakukan modifikasi karena beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan yaitu IC PWM drivernya atau IC driver dari regulatornya yang sulit dicari, ataupun jalur yang sudah rusak total. Jadi kita coba memodifikasi. Oke? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki atau kita modifikasi speaker aktif Polytron ini. Nah, oke rekan-rekan, seperti inilah mesinnya ya. Nah, kemarin kita sudah membuat video tentang memodifikasi menggunakan gajun seperti ini. Kita lepas dulu gajunnya. Ya, gajunnya sudah saya lepas. Lalu untuk memodifikasi menggunakan trafo, rekan-rekan yang perlu persiapkan adalah trafonya sebesar 5 ampere CT ya. Lalu 4 buah dioda 5 ampere ya, dipasang atau dirangkai seperti ketupat. Nah, jadi kalau nggak mau pakai ini juga bisa menggunakan dioda kiprok, atau rekan-rekan bisa melepas atau mencabut keempat dioda yang asli di sini ya. Ini ada 4 dioda besar-besar juga nih. Nah, rekan-rekan bisa lepas, lalu rekan-rekan rangkai secara belah ketupat. Atau kalau rekan-rekan sudah memahami cara pembacaan skema yang betul, ini tidak usah dilepas pun nggak masalah, karena di sini sebetulnya rangkaiannya sudah belah ketupat. Nah, jadi untuk merangkai belah ketupat seperti ini rekan-rekan ya. Dioda itu lambangnya seperti ini, anoda dan katoda. Katoda yang ada garisnya ini ya. Dan kalau di aslinya diwakili dengan garis putih ini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu rekan-rekan membuat seperti belah ketupat. Nah, rekan-rekan buat seperti ini, seret, 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 seret. Nah, ini kan ada tanda putihnya ke sana, berarti begini. Lalu yang ini begini. Yang ini begini. Yang ini begini ya. Nah, yang ini, yang katoda dengan katoda ini untuk tegangan positifnya nanti, dan anoda dengan anoda ini untuk tegangan negatifnya, dan ini untuk yang ke trafo ya. Ini ke trafo ya. Oke, lalu saatnya kita rangkai menggunakan colokan dulu, kabel colokan gini. Nah, lalu rekan-rekan menyiapkan kabel ya. Kita solder dulu kabelnya. Oke, lalu kita membuat power supply-nya dengan dioda jembatan tadi. Ini adalah skemanya tadi ya. Jadi
seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, karena kita akan menggunakan sekitar 25-30 volt, kita menggunakan yang 18 dulu ya rekan-rekan. 18 CT. Nah, ini 18 dan 18 dan CT. CT-nya kita kasih kabel sekalian. Kabel hitam. Ya, sudah. Lalu kita tinggal menyambung ke diodanya. Ke diodanya juga sangat mudah. Kita lihat skemanya tadi. Jadi yang anoda dengan anoda, nah ini anoda dengan anoda itu tegangan negatif, katoda dengan katoda adalah tegangan positifnya ya, seperti ini. Dan yang sebelah sini ya, yang anoda bertemu katoda itu adalah yang dari trafo, tegangan trafonya. Nah, tinggal kita sambung saja sini. Oke, sudah. Lalu kita buat kabel untuk tegangan positifnya. Nah, rekan-rekan harus, ini tidak boleh terbalik tegangan positifnya. Nah, seperti digambar tegangan positifnya di sini. Berarti kita kasih kabel merah untuk membedakan. Tegangan negatifnya kita kasih kabel biru. Ya. Power supply-nya sudah selesai ya. Kita singkirkan dulu trafonya. Nah, lalu yang terpenting di sini sebelum memasang adalah melepas semua dioda ini. Dicabut satu kakinya yang sebelah sini ya. Oke rekan-rekan, diodanya sudah dicabut ya. Ini ada 4 buah dioda. Sebetulnya rekan-rekan tidak perlu membuat ini, melalui ini saja bisa, tapi mungkin saya pikir rekan-rekan akan kesulitan, jadi saya buat teori awalnya dulu. Nanti rekan-rekan kalau sudah paham bisa langsung mempraktekkan tanpa melepas dioda ini dan tanpa membuat dioda belah ketupat. Nah, setelah itu rekan-rekan, yang dari trafo tadi dan dioda kan kita sudah mendapatkan tegangan positif dan negatifnya. Nah, rekan-rekan langsung bisa disambung ke elko bagian power supply sekunder. Ada elko kembar yang besar di sini. Ini. Dan elko itu dipasang secara seri seperti ini ya. Dan yang tengah ini adalah nanti untuk CT-nya. Yang elko kaki positif mendapatkan tegangan positif dan elko negatif mendapatkan tegangan negatif. Nah, di sini sudah terlihat tulisannya. Nah, di sini juga ada tulisannya elko positif dan elko negatif, dan ini adalah CT, pertemuan di antara kedua elko. Nah, untuk CT-nya, karena kita sudah memasang kabel hitam dari trafo untuk CT, langsung didapatkan ke tengah situ pertemuannya. Sini pertemuan elko-nya. Ya. Lalu untuk yang positifnya kita dapatkan elko positif, elko negatif kita beri tegangan negatifnya. Ya. Karena kita menggunakan tegangan 18 volt AC dari trafo, nanti ini akan dikali 1,4 untuk jadi tegangan DC-nya. Nanti di sini sekitar tegangan 26 atau 25 volt DC ya. Nah, itu nanti kita bisa merubah apabila dirasa suaranya jelek, kita bisa naikkan ke 25 ya. Ini yang 25 dan 32. Tapi
kali 1,4 bisa tinggi banget itu nanti. Nah, oke. Lalu yang kedua adalah tegangan, karena dalam rangkaian spek reaktif seperti ini ada 3 tegangan yang bekerja, yaitu tegangan simetris tadi 30 min dan 30 plus, lalu tegangan 12 volt sampai untuk tegangan ke tune control. Nah, biasanya kabel kuning ini. Lalu dan tegangan 5 volt untuk modul MP3 ya. Nah, tegangan 5 volt dan 12 volt itu disuplai oleh regulator juga dengan sebuah dioda di sini yang lebih kecil ini ya. Diodanya letaknya di sini. Ya. Ini juga dilepas. Nah, kita buatkan tegangan tersendiri untuk 12 voltnya. Kita ambilkan dari sini karena ini ada tegangan 12 voltnya. Nah, kita langsung kasih satu dioda. Kita kasih satu dioda untuk tegangan 12 voltnya. Terserah berapa ampere diodanya, tapi usahakan di atas 1 ampere ya. Anodanya mendapat kaki dari trafo dan katodanya yang akan ke rangkaian. Nah, kita kasih kabel yang berbeda juga, warnanya putih coba. Oke, lalu kita sambung ke kaki dari katoda dioda yang kecil ini. Ini dioda tersendiri terlepas dari yang 4 tadi. Ini tegangan untuk tegangan 15 volt dan 5 volt. Nah, kita lepas juga diodanya kakinya seperti ini ya, sama dengan yang lain. Dan diodanya biasanya lebih kecil, ini bentuknya lebih kecil. Nah, kita sambung di situ di bekas kaki yang kita cabut. Dan untuk tegangan negatifnya yang dari trafo ini ya, langsung kita dapatkan dari negatif elko yang untuk supply 12 voltnya. Nah, biasanya setelah melewati dioda ini yang kecil tadi yang kita sambung ini, itu kalau kita urutkan rekan-rekan, nanti dia akan bertemu dengan sebuah elko. Nah, ini elko-nya. Nah, ukurannya bisa berbeda-beda sih, tapi buat referensi yaitu 1000 mikro 25 volt. Nah, kita dapatkan kaki negatif yang itu. Sorry, kabelnya agak berwarna sama, tapi nggak masalah. Ya. Jadi sudah seperti itu, saatnya kita tes. Kita akan colokkan. Colok pun. Oke. Saatnya kita colokkan. Ya. Ya. Sudah bersuara, berbunyi. Dan kita cek di depan ya, modul MP3 nya sudah menyala. Kita tekan nyala dulu ya, menyala. Oke rekan-rekan, ya sudah berbunyi. Sangat mudah ya rekan-rekan ya. Saya lepas dulu. Nah, sangat mudah sekali rekan-rekan. Nah, untuk menghilangkan, kadang kalau diganti trafo ya, ini catatan,
kadang kalau diganti trafo itu ada suara dengung. Nah, coba. Nah, berdengung seperti itu salah satu penyebabnya yaitu trafonya ini belum diletakkan jauh dari rangkaian ini. Letakkan jauh trafonya. Lalu untuk tune control usahakan menggunakan trafo tersendiri ya, jadi menggunakan 2 trafo, bisa yang kecil rekan-rekan. Rekan-rekan bisa menggunakan trafo yang kecil seperti ini ya, yang 1 ampere atau setengah ampere tersendiri untuk supply yang ke 12 voltnya ini tadi ya. Nah, lalu pastikan ground juga atau kabel CT. Kabel CT itu setebal mungkin dan sependek mungkin, juga bisa menambah tegangan ya. Kan kita tadi pakai yang 18, rekan-rekan bisa menggunakan yang 25. Nah, saya tidak akan mau video itu, rekan-rekan tinggal mengganti saja karena nanti durasinya akan sangat panjang sekali. Tetapi teori dan intinya dari memodifikasinya seperti ini rekan-rekan. Rekan-rekan bisa terapkan di semua tip atau maksud saya di semua speaker aktif yang menggunakan SMPS untuk power supply-nya. Nah, kelebihan dari trafo ini adalah dia tidak cepat rusak. Yang rusak nanti ini trafonya nggak rusak. Nah, oke rekan-rekan, sangat mudah sekali ya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Kita akan kembalikan lagi seperti semula.